dengan tamimah, yaitu azimat. Sebenarnya masalah azimat ini telah beliau sebutkan secara umum di bab yang sebelumnya. Beliau sebutkan secara umum di bab sebelumnya, tetapi di dalam bab ini beliau sedikit memperincikan. Karena yang pertama tentang masalah jampi, ulama kita mengatakan jampi itu ada yang hukumnya syirik besar, ada yang hukumnya syirik kecil, dan ada yang dibolehkan. Ya, ruqyah itu bahasa kita apa? Jampi. Ya, bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu ada yang syirik besar dan ada yang syirik kecil dan ada yang dibolehkan, ruqyah syar'iyyah. Sedangkan azimat ada yang disepakati oleh para ulama tentang tidak bolehnya, dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama apakah dia boleh atau tidak. Ya, azimat ada yang disepakati oleh ulama tidak boleh, sepakat ulama, tidak ada khilaf. Dan ada yang ulama kita beda pendapat apakah jenis yang ini boleh atau tidak. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini, meskipun beliau di bab sebelumnya telah menjelaskan tentang masalah azimat, tetapi beliau di sini ulang kembali dengan sedikit perincian. Dengan sedikit perincian. Kita akan baca jemaah sekalian. Beliau mengatakan fis sahihi, di dalam hadis yang sahih. Ya, maksudnya Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, karena hadis ini diriwayatkan oleh dua imam. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, dari seorang sahabat yang kunyahnya Abu Bashir Al-Ansari, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safar yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW melakukan safar, maka ikut beberapa para sahabat termasuk Abu Bashir Al-Ansari ini. Fa'arsala rasulan, maka di tengah jalan Nabi SAW beliau mengutus seorang utusan. Dalam sebagian riwayat utusan tersebut adalah Zaid bin Harithah. Beliau mengutus Zaid bin Harithah untuk mengumumkan kepada semua sahabat yang ada di safar tersebut. Apa isi pengumumannya? Alla yabqayanna, jangan sampai ada yang tersisa, fi raqabati ba'irin, di leher onta. Sahabat mereka safar mengendarai apa? Onta. Jangan sampai tersisa di leher onta qiladatun, kalung, min watarin, dari tali panah, au qiladatun, atau kalung apapun, illa quti'at, kecuali kalung itu harus diputuskan, harus dihilangkan. Baik. Itu isi pengumuman yang dititipkan oleh Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah untuk diumumkan kepada semua sahabat yang ada di safar itu. Jangan sampai ada kalung di leher unta manapun, baik kalung itu dari tali panah ataupun dari apapun, illa quti'at, kecuali harus diputuskan. Imam Malik rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kenapa Nabi SAW menyuruh supaya kalung itu dihilangkan dari leher onta-onta? Karena dahulu orang Arab, mereka punya keyakinan apabila onta diletakkan di lehernya kalung, maka onta tersebut akan selamat dari musibah,
unta tersebut akan selamat dari bahaya. Berarti kalung itu azimat atau tidak? Azimat. Makanya Nabi SAW katakan harus dihilangkan. Sebagian ulama menyebutkan, jemaah sekalian, perjalanan yang dimasukkan dalam hadis ini, perjalanan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah perjalanan ketika menuju perang Badar. Saat itu Nabi SAW berangkat dengan 319 orang, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. 319 sahabat dibawa oleh Nabi SAW, sedangkan jumlah unta 70. Jumlah unta 70, sehingga setiap satu unta dikendarai secara bergiliran oleh 3 orang. Ya. Nabi SAW, teman kongsi beliau adalah Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang mulia Abu Lubabah. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada temannya Abu Lubabah? Wahai Abu Lubabah, biarkan saja Nabi saja yang naik di unta ini, kita nggak usah dapat jatah. Paham antum ini? Ya. Jadi mereka bergiliran mengendarai satu unta. Ya. Giliran misalkan Abu Hur, beliau naik di atas unta, misalkan. Kemudian antum yang pegang talinya atau jalan bersama antum. Ketika selesai gilirannya Abu Hur harus turun, antum yang naik, Abu Hur yang jalan. Giliran seperti itu. Satu unta 3 orang. Nabi SAW dapat jatah bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Lubabah, ya Abu Lubabah, biarkan saja Nabi SAW yang mengendarai unta ini, kita jalan saja. Ya. Baik. Mereka enggak enak hati ini Nabi SAW. Ya, jangankan Nabi, kadang kita pun tidak enak hati ketika ustadz harus jalan. Aduh, besadik wah ustadz nukah. Kita jalan kaki saja, ustadz saja yang ini. Ini ustadz, apalagi ini Nabi SAW. Nabi SAW. Baik. Maka ketika jatah Nabi sudah selesai, giliran beliau sudah selesai, Nabi SAW ingin turun. Kata mereka, ya Rasulullah jangan turun, biarkan antum di atas saja. Biar antum di atas saja, kami yang jalan. Kata Nabi SAW, lastuma biaqwa minni, kalian tidak lebih kuat jalannya daripada saya. Itu yang pertama. Walastu biagna minkuma an ajrin, dan aku juga butuh pahala seperti kalian. Subhanallah, ini Nabi SAW. Kalian tidak lebih kuat daripada saya untuk berjalan kaki, tidak lebih kuat. Dan saya pun butuh pahala seperti kalian. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, innama ajruki ala qadri nasabik, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pahala seseorang tergantung dengan keletihannya, kelelahannya. Mana yang lebih lelah, jalan kaki atau pakai? Jelas jalan kaki. Saya juga membutuhkan pahala yang banyak seperti kalian. Ini Nabi SAW. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita jemaah sekalian, mohon maaf, jangan pernah memanfaatkan status kita. Gara-gara kita seorang ustadz misalkan, dimanfaatkan. Jangan. Ada salah seorang ulama, dia masuk ke sebuah toko untuk belanja. Seorang ulama, dia masuk ke sebuah toko untuk belanja. Pemilik toko tersebut tidak mengenal dia. Dan ada seorang pembeli lain yang mengenal ulama itu. Jelas ini? Ulama tersebut nanya sama pemilik toko, berapa harga barang ini? Kata pemilik toko, harganya sekian, harga normal. Dia jual dengan harga biasa. Maka langsung pembeli yang kenal dengan ulama itu mengatakan, penjual, tidakkah engkau tahu siapa beliau? Beliau seorang ulama, turunkan harganya. Bahkan kalau bisa gratiskan, ini ulama ini. Maka langsung merah wajah ulama tersebut sambil mengatakan, innama nashtari bidunyana la nashtari bidinina. Kami belanja dengan dunia kami, bukan belanja dengan agama kami. Perhatikan, ini penting jemaah sekalian. Ya. Kami belanja dengan dunia kami, bukan dengan agama kami. Ngapain engkau bilang ini ustadz, ini ulama? Kalau memang harganya seperti itu, ya sudah, seperti itu sudah. Ya.
Taib, ini Nabi SAW. Jadi sekali lagi, sebagian ulama mengatakan perjalanan safar yang dimaksud di sini adalah ketika perang Badar. Di tengah jalan Nabi melihat di antara 70 onta tersebut ada banyak sekali onta yang di lehernya ada kalung-kalung. Maka Nabi SAW perintahkan, putuskan semua kalung itu, putuskan. Maka ini pelajaran untuk kita, Abu Hur. Kalau antum berangkat perang, jangan bawa azimat. Jangan bawa azimat. Ini Nabi akan berangkat perang bersama para sahabat, perang Badar. Ada kalung-kalung di leher onta, maka Nabi perintahkan hilangkan semuanya. Tidak boleh ada azimat sedikit pun. Tidak boleh ada kesyirikan sedikit pun, karena kesyirikan adalah sumber kekalahan. Baik, ini dia dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, wat tamaima, azimat-azimat, wat tiwalata, pelet, senggeger. Ya. Senggeger ya. Baik. Jampi-jampi, azimat-azimat, at-tiwalah, pelet atau senggeger, syirkun, semuanya syirik. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Hadis ini ada kisahnya jemaah sekalian. Suatu ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab Ats-Tsaqafiyah demam, sakit demam. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ketika tiba waktu salat, Abdullah bin Mas'ud seperti biasa keluar untuk salat berjamaah. Dia tinggalkan istrinya di rumah, sedang sakit demam. Ternyata ada seseorang datang kemudian menjampikan sebuah benang untuk dipakai oleh istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dijampi dulu benang itu. Ya, dijampi. Kemudian dipakai di lehernya Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud pulang, dia melihat tiba-tiba istrinya pakai kalung benang. Dia bertanya, "Ma hadza? Apa itu?" Dia mengatakan, "Khaitun ruqyali fihi." Ini adalah benang yang sudah dijampikan untukku. Ini benang yang sudah dijampikan untukku. Mendengar itu Abdullah bin Mas'ud langsung marah. Dalam sebagian riwayat, fashammara an dhira'aihi, langsung dia ginikan pakaiannya. Ya. Ningkes, tetapi ningkesnya yang ini. Langsung dia ginikan pakaiannya. Kemudian dia pegang benang yang di kalung istrinya tersebut, fajadzabahu bi'unfin, dia tarik dengan kuat sampai dalam sebagian riwayat hampir wajah istrinya akan menyentuh lantai. Tarik kuat. Hampir repuk wajah istrinya di lantai itu. Sambil dia teriak kepada istrinya mengatakan, "Inna ala Abdillah la aghniya'u 'an syirki." Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh untuk berbuat syirik. Keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh untuk berbuat syirik. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, azimat-azimat, pelet, syirkun, semuanya adalah kesyirikan. Baik. Jelas Abu Hur? Seperti yang Tiang sampaikan tadi, jampi-jampi itu ada 3 jenis. Ya. Ada jampi yang hukumnya syirik besar. Ada jampi yang hukumnya syirik kecil. Dan ada jampi yang masyru'ah, yang dibolehkan, yang kita sebut dengan ruqyah syar'iyah. Jampi yang hukumnya syirik besar apabila jampi tersebut menggunakan nama-nama syaitan, misalkan nama-nama jin. Ya. Dia menggunakan nama-nama syaitan, nama-nama jin, itu yang dibaca ketika menjampi. Atau
apabila diyakini, ya, meskipun jampinya itu menggunakan ayat Al-Quran, tetapi dia meyakini yang menyembuhkan adalah jampi tersebut. Dia meyakini yang menyembuhkan adalah tukang jampinya atau tukang jampinya, maka ini syirik besar, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala. Jadi jampi itu menyebabkan jatuh dalam syirik besar kalau dua keadaan. Yang pertama, kalau dalam jampinya itu menggunakan apa? Nama-nama jin, nama-nama syaitan, atau nama-nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lain nanti. Baik. Yang kedua, kapan dia syirik besar? Kalau yang melakukan jampi tersebut dia meyakini, ya, yang melakukan jampi, yang penjampinya atau yang dijampi meyakini bahwa yang menyembuhkan itu jampinya atau yang menyembuhkan tukang jampinya, maka ini syirik besar. Kapan dia syirik kecil? Dia syirik kecil apabila menggunakan jampi-jampi yang tidak jelas syiriknya, tidak jelas benarnya. Lakak-lakak barusan tuh, ya. Lelakak, ya. Contoh sakit perut seperti kata Ustaz Abdullah Husni, sakit perut dijampi dengan mengatakan teri dasan lian nyedi sakit tiang. Syirik kecil ini. Apa hubungannya dengan teri dasan lian? Baik, tapi kanduk deh. Baik. Itu dia syirik kecil jadinya. Kapan dia disyariatkan? Apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama pakai ayat Al-Quran atau doa Nabi Muhammad SAW. Atau yang syarat yang kedua, menggunakan bahasa yang dipahami meskipun bukan bahasa Arab. Contoh, ya, antum sedang menjampi seseorang dengan mengatakan, ya Allah tolong sembuhkan dia. Kan ini semua orang paham. Ya Allah tolong sembuhkan dia. Ya Allah tolong angkat penyakitnya. Ini semua orang paham. Dan syarat yang ketiga, harus diyakini jampi tersebut sekedar sebab. Adapun yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali. Ini dia dalil yang kedua. Abdullah bin Mas'ud mengatakan jampi-jampi, kemudian azimat-azimat, pelet, semuanya adalah syirik. Kemudian wa an Abdullah bin Uqaim marfu'an. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu'. Secara marfu' maksudnya apa? Bersambung kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini tidak sahih, ya, hadis yang ini, karena Abdullah bin Uqaim tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Abdullah bin Uqaim ini disebut dengan mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram adalah orang yang beriman dan dia hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di zaman Nabi dan dia beriman, tetapi belum pernah berjumpa dengan Nabi alaihi wasallam. Itu mukhadram. Kalau tabi'in lain lagi. Kalau tabi'in itu adalah orang yang tidak hidup di zaman Nabi alaihi wasallam. Setelah generasinya para sahabat, itu tabi'in. Kalau mukhadram, dia hidup di zaman Nabi alaihissalam, hidup. Dia beriman, tetapi sayangnya belum sempat bertemu. Ya. Seperti Uwais Al-Qarni. Begitu pula seperti Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi itu mukhadram istilahnya, mukhadram. Dan riwayat dari mukhadram, ketika seorang mukhadram mengatakan Nabi alaihissalam bersabda, berarti ini tidak nyambung. Dan ini yang disebut dengan riwayat mursal dan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Taib, dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', sekali lagi hadis ini secara sanad dia dhaif. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, azimat, wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Hadisnya dhaif tetapi maknanya benar. Ya. Orang kalau sudah pakai azimat, biasanya dia akan bergantung kepada apa? Azimatnya itu diserahkan oleh Allah, dilepaskan oleh Allah. Ya. Dia merasa dirinya wanen. Antum paham makna wanen?
Dia merasa dirinya wanen ketika dia bawa azimat itu. Merasa dirinya tidak akan ada yang membahayakannya ketika dia bawa azimat itu. Allah serahkan dia kepada azimatnya itu. Ya. Dia tidak lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara makna dia sahih, meskipun secara sanad dikatakan dhaif oleh banyak para ulama kita. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, at-tamaimu. Apa itu azimat? Syai'un, azimat adalah sesuatu yu'allaku, yang digantung atau yang dipasang, alal auladi, di tubuh anak-anak. Ya. Sesuatu yang dikalungkan atau yang diletakkan di tubuh anak-anak. Dijelaskan oleh para ulama, kata anak-anak di sini itu kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Bukan berarti kalau yang memakainya bukan anak berarti boleh, bukan. Ya. Kenapa di sini beliau menyebutkan azimat adalah sesuatu yang digantung di tubuh anak-anak? Karena itu yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Mereka memasangnya pada siapa? Anak-anak biasanya. Kalau Abu Hur yang memakainya azimat tidak? Tetap azimat. Ya. Meskipun antum bayi besar. Ya. Ustadz Armen Halim Naru mengatakan semua suami, semua kita ini bayi besar bagi istri kita. Ya, diurus terus sama istri, bayi besar kita ini. Baik. Jadi sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Penyebutan kata anak-anak di sini bukan pembatasan, tetapi itu kebiasaan di zaman dahulu. Kalau dipakai oleh selain anak-anak tetap disebut azimat. Baik. Kenapa dipakaikan kepada anak-anak? Yattaquna bihil ain. Mereka ingin melindungi anak-anak tersebut dari penyakit ain, dari bahaya. Baik. Itulah yang disebut dengan azimat, sesuatu yang dipakai dengan tujuan untuk menolak bala sebelum terjadi atau untuk mengangkat bala setelah terjadi. Kalau antum memakai sesuatu tetapi tidak ada niat seperti itu, bukan niat untuk menolak balak yang belum terjadi atau mengangkat balak yang sudah terjadi, bagaimana hukumnya? Azimat atau tidak? Tidak. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi beliau mengatakan, antum harus ingat definisi atau makna azimat, sesuatu yang dipakai dengan tujuan mengangkat bala yang sudah terjadi atau menolaknya sebelum terjadi. Belum terjadi. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, tetapi apabila sesuatu yang dipakai tersebut minal Quran, dibuat dari Al-Quran, azimat itu pakai ayat Al-Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian ulama membolehkannya, wa ba'duhum, dan sebagian mereka lam yurakhis fihi, tidak membolehkannya, wa yaj'aluhu minal manhi anhu, mereka tetap mengatakan itu dilarang meskipun terbuat dari ayat Al-Quran. Minhum Ibnu Mas'ud, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang tiang sampaikan tadi. Azimat yang disepakati haramnya oleh ulama adalah kalau terbuat dari selain Al-Quran. Sepakat ulama, tidak ada khilaf. Yang tiang maksud dengan ulama di sini ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sepakat. Kalau azimatnya dari selain Al-Quran, sepakat, nggak boleh. Yang mereka beda pendapat kalau azimatnya terbuat dari ayat Al-Quran. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh secara mutlak. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, begitu pula Sa'id ibn al-Musayyib, diriwayatkan juga dari Muhammad bin Sirin, begitu pula Imam Mujahid. Mereka membolehkan azimat yang terbuat dari ayat Al-Quran secara mutlak. Diriwayatkan dari mereka pendapat itu, tetapi semua riwayat itu tidak ada yang sahih. Semuanya tidak ada yang sahih. Ya, sebagaimana diteliti oleh para ulama kita,
ternyata semua riwayat dari mereka yang empat ini, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Sa'id ibn al-Musayyib menantunya Abu Hurairah, kemudian Imam Muhammad bin Sirin, kemudian Mujahid, semua riwayat yang mengatakan mereka membolehkan azimat dari Al-Quran tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ini pendapat yang pertama. Berarti pendapat yang pertama ini tidak bisa kita terima. Pendapat yang kedua, boleh azimat dari Al-Quran setelah terjadinya bala, setelah turun musibah baru boleh pakai. Sebelum terjadi bala, sebelum terjadi musibah tidak boleh. Ya. Kalau pendapat yang pertama tadi boleh secara mutlak, baik setelah turunnya bala ataupun sebelum turunnya bala boleh. Tetapi sekali lagi semua riwayat dari ulama yang membolehkannya tidak ada yang sahih. Adapun pendapat yang kedua, boleh pakai azimat dari ayat Al-Quran setelah turunnya bala. Azimat itu untuk mengangkatnya. Adapun sebelum turunnya bala untuk menolaknya maka tidak boleh. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah dan riwayatnya juga tidak sahih. Riwayatnya juga tidak sahih. Pendapat yang ketiga, dilarang secara mutlak, baik sebelum turun bala untuk menolaknya ataupun setelah turun bala untuk mengangkatnya. Inilah dia riwayat yang sahih yang datang dari kebanyakan para sahabat dan para tabi'in. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah, ya, kemudian Imran bin Husain, dan yang lainnya. Kemudian para tabi'in banyak sekali. Dan ini dia pendapat yang benar jemaah sekalian. Hatta azimat itu dari ayat Al-Quran tetap diganggu. Tetap diganggu. Kenapa? Karena itu dia pendapat yang dipilih oleh kebanyakan salaf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW ketika beliau mengatakan azimat itu syirik, beliau menyebutkannya secara umum. Sesungguhnya azimat syirik secara umum, tanpa beliau mengatakan azimat syirik kalau bukan dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran tidak syirik, beliau tidak mengatakan seperti itu secara umum. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tujuannya untuk apa? Untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan diambil faidah darinya, manfaat darinya, bukan untuk dijadikan sebagai azimat. Itu yang ketiga. Yang keempat, menggunakan ayat Al-Quran sebagai azimat sering sekali akan menyebabkan pelakunya tersebut menghinakan ayat Al-Quran. Kadang ditulis ayat Al-Quran kemudian dilipat, setelah itu dimasukkan dompet lalu diletakkan di sini. Pas tokol diduduki sudah. Ya. Atau kalaupun dipasang di leher, ditulis ayat kursi, dilipat, dipasang di leher misalkan jadi kalung. Ketika dia ingin qada hajat dia bawa juga itu. Oleh karena itu peluang untuk menghinakan Al-Quran besar jadinya. Maka dari sini jemaah sekalian, wallahu a'lam, pendapat yang terkuat, azimat tidak boleh secara mutlak dari Al-Quran ataupun selain Al-Quran. Warruqa, sedangkan ruqa jampi hiyallati tusamma al-azaim. Jampi ini juga dalam bahasa Arab disebut dengan azaim. Wa khassa minha ad-dalilu, dalil membolehkan, mengkhususkan jampi, maksudnya dalil membolehkan jampi ma khala minasyirki, selama jampi itu kosong dari kesyirikan. Kalau jampi ada yang dibolehkan oleh Nabi SAW, beda dengan azimat, beliau menyebutkan syirik secara umum. Kalau jampi tidak. Ketika para sahabat mendengarkan tidak boleh melakukan jampi, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah terbiasa melakukan jampi wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, coba perlihatkan kepadaku jampi kalian, coba perlihatkan. Maka sahabat pun memperlihatkannya. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak mengapa melakukan jampi selama tidak syirik. Beliau membuat pengecualian kalau jampi, tapi kalau azimat sama sekali tidak membuat pengecualian. Beliau langsung mengatakan at-tamaim, azimat syirkun syirik, tanpa dikecualikan ini, dikecualikan itu. Ya.
Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan keringanan di dalam jampi minal aini, untuk menjampi ain, orang yang terkena ain, wal humah, atau orang yang disengat oleh binatang berbisa, maka boleh diruqyah. Ya. Wat tiwalatu, sedangkan tiwalah, apa itu tiwalah? Hiya syai'un, sesuatu, yasna'unahu, yang dibuat oleh orang dulu, sesuatu yang dibuat oleh orang dulu, yaz'umuna, dan mereka meyakininya, annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Tiwalah itu bisa menjadikan seorang suami cinta luar biasa kepada istrinya, warrajula ila imra'atihi, atau seorang istri cinta kepada suaminya. Pelet. Ndik semeri, lain semeri. Senggeger. Kalau semeri itu membuat benci, itu semeri. Kalau ini senggeger. Jadi tiwalah itu sesuatu yang mereka buat dengan keyakinan bisa menjadikan seorang istri cinta kepada suaminya, atau seorang suami cinta luar biasa kepada istrinya. Baik. Ini dilakukan entah oleh suaminya yang melakukannya supaya istrinya cinta mati kepada dia, kata orang, atau bisa jadi istrinya yang melakukannya supaya suaminya tidak poligami, misalkan, ya, supaya cinta mati sama dia. Baik. Ada lawannya, ini disebut dengan takhbib. Takhbib. Kalau takhbib itu, jamaah sekalian, seorang wanita dia mempelet seorang laki-laki yang sudah punya istri. Itu takhbib. Kalau ini tahbib. Kalau yang ini tahbib. Ya, apa itu tahbib? Seorang istri dia memasang sesuatu supaya suaminya cinta mati sama dia, atau seorang suami memasang sesuatu supaya istrinya cinta mati sama dia. Tahbib. Baik. Lawannya adalah takhbib. Takhbib pakai kha, takhbib. Apa itu takhbib? Seorang wanita dia mempelet laki-laki yang sudah beristri, ya, supaya laki-laki tersebut dia menceraikan istrinya dan nikah sama dia. Itu takhbib. Apa bahasanya? Pelakor. Baik, itu takhbib. Ini pun juga jemaah sekalian merupakan dosa besar. Ya. Hatta meskipun dia tidak menggunakan sihir, meskipun dia tidak menggunakan segeger untuk menarik laki-laki itu. Misalkan dia goda laki-laki tersebut, dia goda laki-laki yang sudah beristri supaya laki-laki tersebut menceraikan istrinya kemudian menikahi dia. Ulama mengatakan ini termasuk dosa besar, karena Nabi SAW bersabda, man khabbaba ar-rajula ala imra'atihi falaysa minna. Siapa yang melakukan takhbib, ya, menggoda seorang laki-laki yang sudah beristri sehingga laki-laki itu meninggalkan istrinya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Bahkan ulama mengatakan, contoh misalkan Abu Hur, arah seni ada? Arah seni ada? Ada seorang wanita tertarik kepada Abu Hur, ya, dia tertarik betul wanita ini. Akhirnya dia berusaha melakukan takhbib kepada Abu Hur. Abu Hur pun menceraikan istri beliau, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, menceraikan istri beliau dan menikahi wanita itu. Sebagian ulama mengatakan nikah beliau dengan wanita tersebut tidak sah, sehingga kalau melakukan hubungan badan semuanya adalah zina. Semuanya zina. Ini pendapat sebagian ulama dari kalangan madhab Maliki sebagai hukuman bagi pelaku takhbib. Sebagai hukuman bagi pelaku takhbib, seandainya laki-laki yang berhasil dia takhbib tersebut menceraikan istrinya kemudian nikah dengan dia, pernikahan mereka dianggap tidak sah, dan kalau mereka melakukan hubungan badan dianggap zina. Baik.
Jelas Abu Hur? Mudah-mudahan terjadi deh. Semuanya ini tidak diperbolehkan. Jampi, zimat, tiwalah, pelet tadi tidak diperbolehkan. Warawa Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan an Ruwaifi'in, dari Ruwaifi' bin Thabit, seorang sahabat. Qal, apa kata Ruwaifi'? Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata, semoga kehidupan, satatulu bika, panjang untukmu. Maksudnya semoga engkau panjang umur. Itu kata Nabi kepada Ruwaifi'. Dan subhanallah, Ruwaifi' ini betul-betul panjang umur dia. Ya, betul-betul panjang umur. Dia meninggal dunia, kalau tiang tidak khilaf, pada tahun 56 Hijriah. Ya, berarti dia hidup 46 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Masih dia hidup 46 tahun. Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan anda panjang umur Ruwaifi'. Kalau engkau panjang umur, engkau masih hidup setelah saya meninggal dunia, fa akhbirin nas, sampaikan kepada manusia, anna, bahwasanya, man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau dia memakai azimat dari tali panah, awistanja biraji'i dabbatin aw 'azmin, atau dia istinja menggunakan kotoran hewan atau tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sampaikan kepada manusia, siapa yang melakukan 3 perkara ini, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Yang pertama, mengikat jenggot. Ya. Dikepang ataupun diikat. Ulama kita beda pendapat kenapa itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan itu adalah perbuatan orang sombong dan perbuatan sebagian orang jahiliyah dulu. Pernah antum melihat tidak patung yang ada di Mesir itu, yang diyakini sebagai patung raja-raja Mesir? Antum lihat bagian di ininya itu gini. Makanya ulama mengatakan itu tanda orang sombong di zaman dahulu, dikepang. Ini pendapat yang pertama. Kenapa ini dilarang untuk dikepang, diikat? Karena itu kebiasaan orang sombong di zaman dahulu. Sebagian ulama mengatakan itu kebiasaan mukhannatsin, para bencong. Di zaman dulu kalau ada orang bencong punya jenggot, mereka biasanya ini. Ini alasan yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama. Alasan yang ketiga, sebagian ulama mengatakan di zaman dulu sebagian orang itu dia ikat jenggotnya sebagai pelindung dari mara bahaya. Berarti dia mirip dengan azimat. Intinya dendek ikat jenggot dah. Ya, dendek ikat jenggot. Biarkan dia apa adanya. Ini yang pertama. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang berbuat seperti itu, ingatkan dia, aku berlepas diri darinya. Yang kedua, orang yang menggunakan azimat yang terbuat dari tali panah. Ya. Bukan berarti pembatasan. Kalau azimat selain daripada itu berarti boleh, tidak. Kemudian yang ketiga, istinja menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang hewan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, karena tulang hewan itu makanan untuk jin. Kotoran hewan itu makanan untuk tulang hewan, makanan untuk jin. Kotoran hewan makanan untuk hewannya jin. Nah, hewannya jin. Jin punya hewan yang dimakan oleh hewannya jin, kotoran hewan kita. Makanya Nabi SAW melarang. Yang tambahkan sedikit saja ya, supaya selesai pembahasan ini. Wa an Sa'id bin Jubair qal, dari Sa'id bin Jubair dia berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memutus tamimatan, azimat, min insanin, dari seseorang, dia memutus azimat dari seseorang, kana, maka pahalanya
ka'adli raqabatin, seperti dia memerdekakan seorang budak. Rawahu Waki', diriwayatkan oleh Imam Waki'. Tetapi diingatkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi, perbuatan ini harus melihat maslahat dan mafsadat. Jadi kita lang pas dah lewat leka tiba-tiba melihat orang pakai azimat, jangan langsung ditarik. Ya, timbang maslahat dan mafsadat. Pahalanya memang sangat besar. Seperti memerdekakan seorang budak. Walahu, diriwayatkan juga oleh Waki' an Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai, qal, apa kata Ibrahim An-Nakhai, kanu, dahulu mereka para salaf, yakrahuna, membenci, at-tamaima, azimat, kullaha, semuanya, minal Qur'an, baik terbuat dari ayat Al-Qur'an, wa ghairil Qur'an, apalagi terbuat dari selain ayat Al-Qur'an. Ini dia dalil pendukung yang mengatakan azimat dari Al-Qur'an tetap tidak boleh. Mereka dahulu para salaf membencinya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Nyandang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kesimpulannya, termasuk perbuatan syirik menggunakan azimat, termasuk perbuatan syirik melakukan jampi-jampi yang tidak memenuhi syarat, termasuk juga perbuatan syirik adalah melakukan tiwalah, pelet atau senggeger. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada.